Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi kembali untuk topik baru lagi yang tetap masih mendukung untuk memudahkan para pemula untuk membentuk kalimat yang baku ya. Oke, dalam video keempat ini saya ingin mencoba untuk menjelaskan berikut ini. Oke, ini adalah pronouns yang akan kita bahas. Ini pernah disinggung dalam video pertama, yaitu tentang kind of speech ya. Dan ini adalah kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Oke, apa aja kata ganti itu? Oke, sempat juga sedikit dibahas dalam kata benda waktu itu ya. Jadi pronouns adalah 7 kata yang termasuk dalam keluarga nouns ya, jadi memang masih dalam kategori kelas kata benda. Baik, apa aja? Yang pertama adalah I, you, they, we, he, she, dan it. Dimana I itu artinya adalah saya ya, you itu artinya adalah kamu atau kalian, kalau kamu itu tunggal, kalau kalian itu jamak ya, lebih dari satu ya. Lalu ada they, yaitu artinya mereka ya, jadi mereka untuk bahasa Indonesia itu diartikannya adalah sekumpulan orang ya, jadi hanya orang ya. Tapi sebetulnya kalau they sendiri itu tidak hanya orang ya, jadi benda yang lebih dari satu. Pokoknya segala sesuatu yang jamak, sesuatu yang lebih dari satu itu they, bisa dikategorikan they ya. Jadi mereka di sini sebetulnya tidak begitu persis artinya yang terjemahkan dari kata they ya. Baik, berikutnya adalah we, di mana artinya bisa kami atau kita ya. Kalau kami berarti kamu tidak terlibat atau lawan bicaranya tidak terlibat, tapi kalau kita, kamunya terlibat atau lawan bicaranya adalah lawan bicaranya terlibat. Baik, berikutnya adalah he, artinya adalah dia, pria ya, atau male. Kalau she itu artinya dia juga, tapi wanita atau perempuan atau female. Dan it itu bisa diartikan ini atau itu, terkadang juga tidak diartikan. Baik, ini semua ya, kata ganti ini yang 7 ini adalah yang sebagai subjek. Jadi ini adalah kata ganti atau pronouns yang kedudukannya sebagai subjek. Lalu ada kelompok lain atau kedudukan lain di mana pronoun itu menduduki objek atau sebagai objek. Maka terjadilah perubahan ya dari masing-masing kata ganti ini ya. Tidak semua ya, seperti I itu menjadi me ya. Nah, you ini tidak berubah, tetap you ya. Lalu they menjadi them, dan we itu menjadi us, he menjadi him, lalu she menjadi her, dan it itu tidak berubah, tetap menjadi it. Nah, ini adalah kata ganti ya, dari 2 kelompok, sebagai subjek dan sebagai objek. Baik, nah saya berikan contoh penjelasan ya dari penggunaan keduanya itu ya. Artinya saya ingin memberikan kontrasnya antara kata ganti di mana dia sebagai subjek dan sebagai objek ya. Kita lihat di sini, misalkan kita ingin membuat kalimat dari kata-kata berikut ini ya. Kalimatnya adalah saya menyukai dia, misalkan ya. Saya menyukai dia, di mana saya di sini adalah sebagai subjeknya ya. Ini adalah slot konstruksi kalimat ya.
lalu menyukai itu predikat, dan dia di sini adalah sebagai objek, ya. Dan ini bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi I like her. I like her. Saya menyukai dia, ya. Lalu ada kalimat yang satu lagi, atau sebelah kanan ini ada kalimat lagi, ya. Kalimatnya adalah dia menyukai saya. Di mana dia di sini sebagai subjeknya, menyukai di sini sebagai predikatnya, dan saya di sini sebagai objeknya. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi she likes me. Coba kita perhatikan dari dua kalimat ini. Kosakata yang dibutuhkan itu sama dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak beda. Tetapi kita perhatikan kedudukannya dari kata saya, misalkan kedudukan saya di kalimat pertama itu dia di subjek. Tapi di kalimat kedua dia ada di objek. Maka akan terjadi perubahan di sana, di mana I berubah menjadi me, ya. Sama-sama saya, ya. Begitu juga dengan kata dia di sana, ya, dia wanita. Di kalimat pertama dia di sana kedudukannya atau posisinya sebagai objek, ya. Dan di kalimat kedua dia di sana menduduki slot subjek. Jadi sama-sama dia tapi berbeda posisi atau kedudukan. Maka ini juga terjadi perubahan, ya. Yang tadinya her menjadi she, ya. Tadinya her menjadi she, ya. Ini namanya shifting, ya. Oke. Kita lihat lagi kalimat contoh berikutnya. Ada kalimat misalkan mereka bantu kami, di mana mereka di sini sebagai subjeknya, bantu sebagai predikatnya, lalu kami sebagai objeknya. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi they help us, ya. Kita kasih kalimat yang lain lagi. Kami bantu mereka, ya, di mana kami di sini sebagai subjeknya, bantu sebagai predikatnya, lalu mereka ini sebagai objeknya. Baik. Dalam bahasa Inggris ini menjadi kalimat ini diterjemahkan menjadi we help them. Nah, di sini juga sama terjadi seperti kalimat-kalimat yang di atas. Kosakata yang dibutuhkan atau kosakata yang diperlukan dalam dua kalimat ini sama, ya. Sama, ya, persis, ya. Ya. Lagi-lagi cuman posisinya dari kata yang ada di sini sedikit berubah. Ada perubahan di mana mereka di kalimat pertama itu menduduki subjek, tapi mereka di kalimat kedua menduduki objek. Maka terjadi perubahan yang tadinya they menjadi them, ya, karena beda posisi. Begitu juga kata kami di sini, ya. Di kalimat pertama kami itu posisinya di objek. Tapi di kalimat kedua, kami itu dia menduduki subjek. Sama-sama kami, tetapi tidak sama kedudukan. Akhirnya juga terjadi perubahan kosakata yang tadinya us menjadi we, ya. Baik. Jadi ini adalah sedikit penjelasan yang mudah-mudahan jelas dari penggunaan tadi, ya. Jadi secara kontras kita bisa membedakan antara pronoun sebagai subjek dan pronoun sebagai objek, ya. Kita lanjutkan. Ya. Saya ingin membahas tentang pronoun di situasi tertentu. Apa situasinya? Situasinya adalah ketika pronoun as subject, ya. Jadi ini khusus untuk pronoun as subject, ya, atau pronoun sebagai subjek atau menduduki subjek. Dalam kalimat membutuhkan yang pertama, kondisinya dibutuhkan be, ya. Dalam hal ini be-nya B1 atau B2, ya. Cuman dua kemungkinan. Kenapa ini bisa terjadi? Seperti yang kemarin saya bahas tentang be, ya. Ini bisa terjadi karena kalimat tersebut terjadi kekosongan
slot predikat, atau dia diperlukan untuk memenuhi aturan aturan pola tertentu ya, atau juga satu lagi dia memenuhi aturan tesis tertentu ya. Jadi dia akan muncul di ini ya, B1 atau B2 ya. Baik. Lalu apa yang akan muncul B itu dari masing-masing kata ganti yang tadi? Jadi yang pertama adalah I ya. I itu maka B-nya itu M ya yang akan muncul ya. Karena dia kondisinya memang butuhnya B ya. Sedangkan di sini B itu kemarin sudah dibahas ya. M termasuk adalah anggotanya B ya. Baik. U itu R. D juga R. We itu R. Lalu he ini baru pakai is. She juga pakai is. Dan it pakai is juga. Nah, ini adalah untuk B yang present atau tipe 1 ya. B1. Ini untuk B1, ini B yang akan muncul untuk masing-masing kata ganti atau pronoun. Lalu gimana yang B2-nya atau yang pasnya? Nah, makanya kalau yang pasnya juga beda ya. Kalau yang I pakainya was, yang you pakainya were, yang they pakainya were, yang we pakainya were, is pakainya was, she pakainya was, dan it pakainya was juga. Jadi ini adalah B1 atau B2 yang grammatical atau yang sesuai aturan yang bisa disandingkan setelah pronouns ini ya. Baik. Lalu kondisi berikutnya adalah ketika pronoun as subject. Dalam kalimat itu dia kondisinya dia membutuhkan do, does atau did ya. Jadi posisinya dia membutuhkan ini ya. Dan ini terjadi ketika kalimatnya itu predikatnya sudah terisi oleh kata kerja. Jadi slot predikatnya tidak kosong, sudah diisi kata kerja, tidak seperti yang nomor 1. Yang nomor 2 ini kondisinya slot predikat sudah terisi oleh kata kerja, sudah terisi lah gitu ya. Tapi perlu diingat ini konteksnya masih dalam bentuk simple ya, simple present maupun simple past ya. Jadi konteksnya simple present atau simple past ya. Jadi do, does, did ini adalah auxiliary ya, auxiliary verb ya, disebutnya sebagai auxiliary verb. Jadi kondisinya dia membutuhkan ini ya. Jadi auxiliary verb ini sebagai informasi saja, memang auxiliary verb ini bukan hanya 3 ini, ada yang lain ya. Cuman dalam pembahasan untuk kondisi ini yang dibutuhkan ini ya, do, does, dan did untuk kondisi tensi simple present atau simple past ya. Oke, baik. Jika kondisinya seperti ini, maka I itu dia membutuhkan do ya. Kalau you membutuhkan do juga, they butuhnya do juga, lalu we juga do, dan he ini baru does, lalu she juga does, dan it terakhir juga does. Nah, ini adalah untuk tipe yang present ya, dimana ketika dia polanya tensisnya adalah present ya, maka ini yang akan muncul ya. Oke. Gimana dengan yang lampau, yang past ya? Kalau yang lampau, I dia butuhnya did, lalu you butuhnya did juga, they juga butuhnya did, we juga did, he did, she juga did, it juga did. Ya, jadi kalau untuk yang lampau itu cuma satu untuk semua kata ganti ya. Nah, ini akan muncul
tadi saya sebutkan bahwa akan muncul bila pola kalimat itu sudah terisi predikatnya, slot predikatnya sudah terisi, ya, dan dalam konteks simple present atau simple past. Ketika dia ingin membentuk kalimat negatif, apa tuh kalimat negatif? Kalimat yang ada kata notnya, ada kata tidaknya, itu yang disebut kalimat negatif. Yang pertama. Yang kedua, dia akan muncul atau auxiliary ini akan muncul ketika kalimat itu interrogatif atau kalimat tanya, ya. Jadi bisa interrogatif atau kalimat tanya, ya. Ya interrogatif termasuk kalimat tanya. Artinya kalau kalimat tanya itu secara umum, ya, bisa interrogatif atau bisa kalimat tanya yang ada kata tanyanya, ya, gitu, ada double edge questionnya, itu nanti dibahasnya. Baik. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana kita harus cermat memasangkan kebutuhan dari pronoun tersebut, ya. Apakah dia butuhnya be atau butuhnya does, itu penting dalam kalimat, ya. Jangan sampai dia butuhnya be, kita kasih auxiliary, atau sebaliknya ketika dia butuhnya auxiliary kita kasih be. Nah, itu jadi salah, ya. Baik, terima kasih banyak untuk menyimak pembahasan pronouns untuk kali ini, dan ini adalah part yang pertama, ya, untuk pronouns, ya. Nanti kita bisa lanjutkan di video berikutnya untuk part keduanya atau lanjutan dari pembahasan yang masih sama, yaitu pronouns, ya. Dan mudah-mudahan saya berharap ini dapat dipahami dengan mudah, dan saya harapkan bisa mendukung channel ini untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat. Baik, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.